Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Amelia Diva, Mela Andriani, saya sendiri, Nindi Aulianisa, Nindi Utari, dan juga Tri Enovia akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk kimia terapan, yaitu pembuatan pupuk organik cair mikroorganisme lokal dari pepaya busuk untuk tanaman bayam. Di mana pada presentasi ini kami akan memaparkan dasar teori, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil pengamatan, serta kesimpulan. Di mana untuk tujuan akan dibacakan oleh Amel. Oke, selanjutnya dalam tujuan dari praktikum yang kami lakukan ini sendiri ada 2 poin. Yang pertama itu untuk mengetahui cara pembuatan pupuk organik cair atau POC mikroorganisme dari pepaya busuk. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik cair mikroorganisme lokal dari pepaya busuk untuk tanaman bayam. Kemudian untuk percobanya sendiri kami lakukan dari tanggal 23 November sampai 21 Desember 2020 yang berlokasi di Jalan Angkubasa Komplek Gaya Baru, Tembok di Kota Bukit Tinggi, atau lebih tepatnya di rumah Mela. Kemudian sekian dari saya kembalikan ke moderator Mela. Baiklah, selanjutnya untuk dasar teori akan dipaparkan oleh Tri Novia. Baiklah, saya akan membacakan dasar teori. Itu pupuk cair merupakan pupuk yang berbentuk cair yang sangat berguna untuk berbagai macam hal seperti pembenihan, tumbuhan kecil, tanaman buah-buahan, dan lainnya. Nah, secara fisik, limbah dapat berupa gas, cairan, dan padatan. Nah, limbah sayuran dan buah-buahan yang berasal dari pertanian dan perkebunan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif, yaitu etanol. Nah, etanol merupakan produk fermentasi yang dapat dibuat dari substrat yang mengandung karbohidrat seperti gula, pati, atau selulosa. Nah, pupuk organik mengandung beberapa keunggulan seperti kadar unsur hara tinggi, daya higroskopisitasnya atau kemampuan menyerap dan melepaskan kadar airnya tinggi, serta mudah larut dalam air sehingga gampang diserap oleh tanaman. Nah, pupuk organik cair memiliki kandungan bahan kimia maksimal 5% dan mengandung bahan tertentu seperti mikroorganisme yang jarang terdapat pada pupuk organik padat. Nah, di samping itu biasanya pupuk organik cair ini mengandung asam amino, giberelin, dan sitokinin. Selanjutnya itu buah pepaya mengandung enzim papain, alkaloid karpaina, pseudokarpaina, glikosid, karposid, saponin, beta-karotin, pektin, dan D-galaktosa, L-arabinosa, papayotimin, papain, fitokinose, glukosidecairin, karpain, lisosim, lipase, glutamin, dan juga siklotransferase. Nah, berikut klasifikasi tanaman bayam. Kingdomnya yaitu Plantae, infrakingdomnya yaitu Streptophyta, subkingdomnya yaitu Viridiplantae, divisinya itu Tracheophyta, superdivisinya Embryophyta, subdivisi Spermatophytina, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Caryophyllales, superordonya Caryophyllanae, familinya Amarantaceae, genusnya Spinacia L, spesiesnya itu Spinacia oleracea L. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, untuk alat dan bahan
akan dipaparkan oleh Nindi Aulianisa. Baiklah, terima kasih kepada Mela. Baiklah, alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu diantaranya botol plastik, baskom, sendok, penyaring, pisau, kain, atau plastik penutup. Bahan-bahan yang digunakan yaitu pepaya busuk, gula merah, air bekas rendaman beras, dan tanaman bayam. Nah, selanjutnya ke prosedur kerja. Pertama-tama kita menyiapkan air cucian beras sekitar 5-10 liter. Kemudian kita larutkan 2 potong gula merah dalam air cucian beras tadi. Selanjutnya kita hancurkan buah pepaya yang busuk. Kemudian kita campurkan ke dalam cucian beras yang telah dicampur gula tadi. Kemudian aduk hingga rata dan tutup wadah agar menghindari bertelurnya lalat. Dan simpanlah wadah di tempat yang tak terkena sinar matahari selama 5 hari. Kemudian kita aduk POC yang sudah dibuat dan diamkan lagi selama 1 minggu. Selanjutnya, setelah 1 minggu, POC akan mengeluarkan aroma alkohol atau bau masam. Jika sudah tercium berarti POC berhasil dibuat. Kemudian saring POC agar ampas buah pepaya tidak ikut serta dalam wadah botol. Setelah POC sudah dalam wadah, gunakanlah POC sesuai dengan takaran yang akan diuji cobakan pada tanaman. Nah, berikutnya hasil yang telah kami peroleh selama 3 minggu. Minggu pertama ini untuk penanaman tanaman bayam. Yang bayam pertama pada pot pertama sampai kelima itu yang diberi perlakuan yaitu dengan pemberian pupuk dengan konsentrasi yang berbeda. Sedangkan yang bayam pada pot ke-6 itu tidak diberi perlakuan pupuk alias variabel non kontrol. Nah, pada pot yang pertama itu minggu keduanya dengan menggunakan konsentrasi pupuk 25 ml per 1 liter air, tumbuh tinggi tanaman bayamnya sekitar 4 cm pada minggu pertama setelah diberi pupuk ya. Kemudian 2 minggu setelah diberi pupuk, yang tabel nomor 3 itu tinggi bayamnya naik menjadi 4,5 cm. Begitu juga pada bayam pot 2 sampai 5 mengalami kenaikan. Namun kenaikan yang sangat optimal itu terjadi pada penambahan pot bayam yang pertama yaitu dengan konsentrasi 25 ml per 1 liter air. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk selanjutnya pembahasan dari percobaan yang kami lakukan akan disampaikan oleh Nindita Utari. Pada Nindita Utari, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Nindita Utari ingin menjelaskan tentang pembahasan dari proyek kimia terapan kami, yaitu pembuatan pupuk organik cair mikroorganisme lokal dari pepaya busuk pada tanaman bayam. Nah, di sini pada praktikum kali ini kami memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui proses pembuatan pupuk organik cair dari pepaya busuk dan pengaruh pemberian pupuk organik cair terhadap pertumbuhan tinggi tanaman bayam. Nah, jadi yang kami lihat dan kami analisis dari hasil pengamatan kami, yaitu pengaruh terhadap tinggi tanaman bayam. Nah, di sini pada praktikum kami ini, kami menggunakan bahan-bahan seperti yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi, bahwasannya di antara bahan-bahan tersebut, ada yang kita gunakan di antaranya yaitu gula merah dan air beras, di mana gula merah dan air beras ini diberikan pada saat pembuatan pupuk organik
cair dari pepaya busuk, di mana gula merah dan air beras ini berfungsi sebagai energi untuk mikroorganisme berkembang pada pepaya busuk dan digunakan sebagai sumber mikroorganisme. Kemudian pada praktikum kami ini kami mencoba pupuk organik cair itu kepada tanaman bayam. Mengapa tanaman bayam? Karena tanaman bayam dinilai sebagai tanaman yang lebih cepat tumbuh dan mudah didapat. Makanya kami uji cobakan pada tanaman bayam. Di mana di sini tanaman bayam dapat diberi pupuk setelah berumur lebih dari 4 hari. Nah, berarti terlebih dahulu kami menanam terlebih dahulu tanaman bayam di dalam polybag atau dalam pot, di mana kami membagi tanaman bayam itu ke dalam 6 bagian. Nah, sebentar. Nah ya, bibit tanaman bayam itu ditanam ke dalam 6 pot yang berbeda, di mana 5 pot sebagai variabel kontrol, yaitu variabel yang diberi perlakuan pupuk, dan 1 pot lainnya yaitu sebagai variabel non-kontrol, di mana di sini dalam pupuk yang satu lagi dalam pot yang satu lagi kami tidak memberikan pupuk, tetapi kami memberikan air. Kemudian dari tabel pengamatan diperoleh bahwa semakin tinggi konsentrasi pupuk yang diberikan, semakin rendah tinggi tanaman. Mungkin bisa dilihat, tolong moderator ke tabel pengamatannya kembali. Slide tabel pengamatan. Nah, baik, di sini kita lihat bersama-sama bahwasannya pada minggu pertama, yaitu pada saat belum diberikannya pupuk, tinggi tanamannya itu sama, yaitu 0,3 cm. Kemudian pada minggu kedua, setelah kami berikan perlakuan berupa pupuk, di mana pada tanaman di pot yang pertama, kami memberikan pupuknya sebanyak 25 dengan konsentrasi 25 ml per 1 liter, di mana tanaman tadi tumbuh 4 cm. Kemudian minggu ketiga 4,5 cm. Kemudian dari tabel ini kita lihat bahwasannya semakin tinggi konsentrasi pupuk organik cair yang diberikan, maka pertumbuhan tinggi tanaman semakin rendah. Nah, hal ini mengapa terjadi? Karena berdasarkan literatur yang kelompok kami baca, bahwasannya jika semakin tinggi konsentrasi pupuk organik cair yang disiram ke tanaman, maka semakin rendah tinggi tanaman yang didapat. Mengapa? Hal ini karena pemberian dosis pupuk yang tidak seimbang atau melebihi dosis yang dibutuhkan tanaman. Berdasarkan literatur yang kami baca, menurut pendapat MISA tahun 2016, menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena perlu adanya pemberian unsur hara yang tepat dan seimbang. Karena kekurangan unsur hara atau kelebihan unsur hara dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak optimal pada tanaman. Nah, maka dari itu, hal inilah yang menjadi alasan mengapa pada pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi yang semakin tinggi justru menyebabkan tanaman tumbuh lebih rendah ketimbang pemberian pupuk organik cair dengan konsentrasi yang rendah. Nah, jadi itu penyebabnya mengapa tinggi tanamannya itu ketika ditambahkan konsentrasi yang besar pada pupuk bukannya semakin tinggi malah semakin rendah. Kemudian ada lagi menurut pendapat beberapa ahli, salah satunya menurut jurnal yang ditulis oleh Indrawati tahun 2012, di mana pengaruh selanjutnya yaitu pemberian kadar fosfor yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena terjadi ikatan N dan P yang menyulitkan tanaman menyerap unsur nitrogen. Sedangkan kelebihan unsur kalsium mempengaruhi pH tanah sehingga tanaman menjadi kerdil dan menguning dan juga tumbuh pendek atau tumbuh rendah. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Ningrita. Untuk selanjutnya, pada kesimpulan akan disampaikan oleh Saudari Amel. Pada Amel, disilakan.
Oke, selanjutnya kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari percobaan kali ini adalah semakin tinggi pupuk organik yang disiram ke tanaman, maka semakin rendah tinggi tanaman yang didapat. Hal ini disebabkan karena pemberian dosis pupuk yang tidak seimbang atau melebihi dosis yang dibutuhkan tanaman. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan untuk proyek dari mata kuliah kimia terapan dari kelompok 6. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi